Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Anggraini, guru SD Negeri 42 Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ada 3, yakni 1. Pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 Merdeka Belajar, terdapat 5 modul, yaitu Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita mulai dengan modul yang pertama, yaitu modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini kita akan belajar 2 hal, yaitu 1. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah 1. Mengenali kekuatan dan kemampuan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. 3. Adaptif terhadap perubahan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Sekolah seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata, sementara di kehidupan juga ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Sistem Among. Sistem Among adalah merupakan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu yang rigid dan vakum. Penyesuaian yang konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Kodrat murid ada 3, yaitu kodrat yang pertama, kodrat diri, meliputi fisik, minat, bakat, dan gen. Kodrat yang kedua, kodrat alam, meliputi karakter alam, karakter lingkungan, karakter budaya, dan geografis. Sedangkan kodrat yang ketiga, kodrat zaman, tuntutan, tantangan zaman. Sedangkan asas rekolnya itu terbagi 3. 1. Kontinu, yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, dari luar bahkan dari praktik luar negeri. Yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengatakan, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan budi pekerti Ki Hajar Dewantara. Pendidikannya adalah menyokong perkembangan hidup anak lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban dalam sifatnya yang umum. Sedangkan maksud dan tujuannya adalah
untuk memelihara ketertiban guna mencapai rasa aman lahir dan batin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Agar kita dapat mencapai fungsi pendidikan, maka pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara telah mengajak kita bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Baiklah, demikian video aksi nyata saya topik 1 yang berjudul Merdeka Belajar. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu hebat semuanya. Tentunya kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya sangat saya harapkan agar dapat perbaikan aksi nyata saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.